Halo sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada, balik lagi di Nusakrip Channel. Hari ini kita akan memberikan informasi terkait Monero. Ini bad news banget, semakin suram untuk privacy coin yang tidak hanya khusus kepada Monero saja ya, tapi secara umum ini privacy coin sedang dalam masa depan suram ya. Kali ini Monero akan mendapat berita buruk yang akan didelis 2 bulan lagi, tepatnya tanggal 10 Juni oleh exchange Kraken di 2 negara. Memang belum secara global Kraken ya, bukan Kraken secara keseluruhan, tapi di 2 negara Monero ini akan didelis, yaitu Irlandia sama Belgia ya, kalau nggak salah negaranya, pasti ada 2 negara. Tapi sebelum hari ini, info hari ini, Monero ini sebenarnya sudah didelis oleh Binance. Jadi kalau teman-teman cari Monero di spot Binance itu sudah tidak ada lagi. Dan delis di Binance sendiri itu terjadi pada bulan Februari kemarin, di mana Monero mendapatkan berita tersebut sempat anjlok ke harga $100 ya pada Februari. Dan meskipun sudah naik 30% sejak anjlok mendapatkan bad news ya di bulan Februari, tapi Monero lagi-lagi mendapatkan bad news lagi di bulan April ini. Ya, kalau kita lihat chart Monero sendiri dalam TF 1 hari ya, memang tidak terlalu signifikan turunnya ya. Kalau kita lihat di chart hari ini ya, dari 136 ke 133 saat ini memang tidak terlalu signifikan. Tapi dampak dari masa depan Monero ini semakin suram dan juga semakin tidak pasti. Mengingat Monero ini adalah salah satu koin privasi dengan market cap terbesar di dunia. Sekarang dia udah kalah ini. Ya, udah disalip sama ICP ya, Internet Computer. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sebelum dia di-delist sama Binance ya, Monero ini masih top 1 untuk koin privasi dengan kapitalisasi pasar terbesar. Memang kalau Nusakrip sendiri memang tidak hold Monero, tapi tentu saja masa depan suram yang dialami Monero ini akan berdampak pada privasi coin yang saya hold lain seperti Dash dan juga Zcash ya. Saya memang tidak hold Monero, tapi masa depan Monero ini juga berpengaruh terhadap koin-koin privasi yang saya hold dan juga teman-teman hold. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Monero ini di-delist sedangkan koin-koin privasi lain seperti ICP ya, kalau kita lihat ICP ini kan juga koin privasi. Nah, Zcash juga koin privasi. Kenapa Monero sudah di-delist di beberapa exchange seperti Binance dan juga Kraken? Oke, pertama kita lihat ICP dulu ya, Internet Computer. Apakah dia masih ada gitu di Binance? Ya, dia masih ada di Binance, juga masih ada di Coinbase, di Kraken, ya. Jadi secara overall masih listing di berbagai exchange top. Kemudian salah satu pesaing Monero selain itu adalah Zcash, ZK ya. Nah, kalau Zcash ini juga kita lihat masih di Binance, bahkan pair untuk transaksi Zcash sendiri ini ada 3 ya. Ada 3. Kemudian masih juga listing di Kraken, masih juga listing di Coinbase. Jadi di exchange-exchange top untuk Zcash sejauh ini masih aman. Tapi meskipun saat ini masih aman, masa depannya belum tentu aman. Karena pada bulan Januari lalu, Binance ini memasukkan beberapa koin privasi sebagai daftar pemantauan. Ya, kalau untuk koin-koin lain selain koin privasi kita abaikan aja ya. Tapi di sini ada beberapa koin privasi yang masuk daftar pemantauan Binance di bulan Januari 2024. Yaitu ada Viro, kemudian ada XMR Monero, dan ada Zcash. Nah, di antara 3 ini Monero sudah didelis pada bulan Februari. Dan yang baru-baru ini didelis ada AN. Ini bukan koin privasi, tapi dia ini sudah didelis dari daftar pemantauan ini. Ya, jadi ini memang belum aman untuk koin privasi seperti Zcash ataupun juga Viro. Ya, jadi masa depan koin privasi saat ini betul-betul suram gitu ya. Nah, sebenarnya Binance itu menghapus beberapa koin privasi itu memang karena desakan oleh beberapa negara. Ya, tidak hanya di Eropa dan tapi juga ada Amerika ya yang banyak tidak setuju dengan privasi coin yang katanya gitu ya, yang katanya
banyak digunakan untuk perdagangan narkoba dan juga penjualan senjata. Itu katanya. Itu alasan kenapa negara-negara di Eropa tidak setuju dengan privasi koin. Untuk exchange-exchange yang ngeyel untuk jual privasi koin, terutama exchange-exchange besar ya, yang melayani Amerika dan juga Eropa seperti Binance, tentu saja mereka akan ambil langkah. Ya. Nah, ini beberapa info dari Binance ya, beberapa tahun lalu mengatakan memang rencana untuk menghapus beberapa koin privasi itu sesuai dengan hukum dan peraturan lokal Eropa. Nah, kemudian pada saat itu pengamat pasar menunjukkan bahwa langkah tersebut terkait dengan tingginya pengawasan peraturan terhadap koin privasi secara global. Ya, jadi tidak hanya di Eropa saja pengawasan dan terkait koin privasi ini sangat ketat ya, tapi secara global, tidak hanya di Eropa saja. Nah, ini dia berita hari ini teman-teman terkait delist dari Kraken. Kraken akan menghapus Monero dan untuk pengguna Irlandia dan Belgium karena peraturan Uni Eropa yang melarang token yang berfokus pada privasi. Perdagangan dan penyetoran dihentikan pada 10 Mei paling lambat ya, dan penghapusan total pada 10 Juni. Monero selalu pump saat puncak halving ya. Apakah Monero bisa pump saat halving tahun ini ya? Memang berat sekali untuk bisa naik di halving sekarang dengan berbagai tragedi yang terjadi pada Monero. Tapi tetap saja semoga koin privasi ini bisa diterima gitu ya, diberikan toleransi oleh beberapa negara di Eropa. Untuk saat ini Monero 2 jutaan masih satu per koin. Untuk harga memang kelihatan mahal dibandingkan dengan privasi koin yang lain. Itu sesuai dengan supply yang jauh lebih sedikit dibanding dengan koin privasi lain seperti Zcash ya, itu suplainya 21 juta. Kemudian ada ICP, suplainya juga lebih banyak dibandingkan Monero. Jadi kalau Monero suplai harga 2 juta per koin sekarang, karena memang suplainya juga jauh lebih sedikit. Dan kapitalisasi pasar untuk Monero sendiri saat ini tuh di angka 39 triliun, jadi nggak terlalu besar gitu ya. Masih ada peluang untuk Monero bisa return kembali ke all time high ya, bisa kembali ke all time high, masih ada peluang asalkan segala masalah yang terkait privasi coin ini mendapatkan toleransi. Tapi kalau misalnya sampai setahun ke depan ya, karena kan puncak dari halving ini kan akan terjadi nanti pada tahun 2025 ya. Kalau untuk halving 2024 ini itu puncaknya 1 tahun setelah halving. Kalau selama 1 tahun ke depan nanti harga privasi atau isu-isu terkait privasi belum ada perubahan positif, kemungkinan ini Monero ini sangat suram. Itu memang betul-betul suram, karena memang sistem privasi di Monero itu tidak seperti privasi di koin-koin seperti Zcash ataupun koin lain ya. Privasi di Monero ini benar-benar mutlak dan settingannya itu udah default. Jadi setiap transaksi yang ada di Monero, yang dilakukan di Monero itu semuanya anonim. Beda dengan Zcash di mana transaksinya itu masih bisa disetting anonim ataupun transparan. Ya, inilah mungkin yang menyebabkan Monero itu lebih duluan mendapatkan punishment dari Binance dan juga Kraken, sementara Zcash itu juga masih belum ya. Bukan berarti tidak, Zcash tetap berbahaya. Tidak hanya Zcash, semua koin privasi itu semuanya dalam warning ya, dalam pengawasan untuk di beberapa exchange untuk dilakukan delist. Tapi menurut teman-teman, Monero ini bakal di hold atau enggak ya, karena kalau saya sendiri bukan holder dari Monero ya, tapi saya holder Zcash. Kalau saya saat ini masih hold Zcash ya, sambil menunggu apa hal yang baik terkait Zcash ke depannya ya. Tapi kalau buat teman-teman yang hold Monero ini, kira-kira masih hold atau enggak dengan segala bad news yang ada? Kalau masih hold, silahkan tulis di kolom komentar alasannya apa. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan kita terkait Monero dan privacy coin yang semakin suram pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.